Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa melanjutkan taklim rutin kita, yakni pembahasan ayat-ayat ahkam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesadaran, memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Baik, pada pengajian-pengajian sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang surah Al-Fatihah. Hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan saum Ramadan. Hadirin, bicara tentang saum Ramadan dalam Al-Quran hanya terdapat di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187 ya. Insya Allah sekitar 100 hari lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Itu surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Baik, sebelum kita masuk ya ke dalam pembahasan-pembahasan yang sifatnya secara khusus, yakni aspek hukum di dalam ayat-ayat tadi. Pertama kita membahas at-tahlilul lafzi atau analisis kosakata. Pertama, as-siyamu. As-sawmu fil lughati al-imsaku anis syai'i wa tarkulahu. Saum atau puasa secara lughawi adalah menahan diri dari sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yuqalu somatil khailu idza amsakat anis sayri. Dikatakan somat al khailu. Khail itu kuda yang biasanya dipakai perang. Kuda itu berpuasa, maksudnya kuda berpuasa. Tapi dalam ungkapan bahasa Arab, jika seekor kuda ia mogok untuk melangkah ke depan, itu namanya soma. Sehingga dikatakan somatil khailu jika kuda itu tidak mau melangkah melanjutkan perjalanannya ya. Demikian pula somatir rihu. Rih atau angin itu dikatakan somat idza amsakat anil hubub, jika dia tidak bertiup kencang, untuk menunjukkan bahwa kata-kata soma yang kita terjemahkan puasa itu secara etimologi atau secara lughawi itu memiliki makna al-imsaku anis syai'i, menahan diri dari sesuatu. Qala ar-raghibu, berkata ar-raghibu, yakni Imam Al-Isfahani ya. As-saumu al-imsaku anil fi'li. Puasa itu adalah menahan diri dari melakukan sesuatu. Mat'aman kana au kalaman au masyan. Bisa berupa makan, bicara atau jalan. Menahan diri dari makan secara bahasa bisa bermakna puasa. Menahan diri dari bicara bisa bermakna puasa. Menahan diri dari melangkahkan kaki bisa juga dikatakan puasa.
Qala Abu Ubaidah, kullu mumsikin an ta'amin aw kalamin aw sayrin fa huwa sha'imun. Berkata seorang ahli bahasa namanya Abu Ubaidah, semua perbuatan yang berupa menahan diri dari makan, menahan diri dari bicara, menahan diri dari melangkahkan kaki, itu juga bisa disebut saum. Nah, wa fi syar'i, menurut istilah syara', apa saum itu? Huwa al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'. Menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan badan atau hubungan suami istri, ma'an niyati, disertai niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa kamaluhu bi ijtinabil mahdhurati wa adamil wuqu'i fil muharramat. Sempurnanya disertai dengan menjauhi semua larangannya serta menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan. Nah, itu analisis kosakata terkait saum atau siam, yang dalam bahasa Indonesia maknanya puasa, dalam bahasa Jawa malah siam juga. Sehingga kalau orang dulu namanya siami, ya jelas lahir pada bulan puasa. Apalagi kalau orang namanya Pak Ramadan, itu jelas lahir pada bulan Ramadan. Fa'iddatun, ya, yang kita terjemahkan dengan apa? Hitungan, ya. Ya, kalau dalam kitab itu adalah Al-Muhadharatut Tasi'ah, ya, materi ke-9. Qala ar-raghibu al-iddatu hiya syai'ul ma'dudu. Iddah itu adalah sesuatu yang dihitung. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka. Al-Mudaththir 31, kata-kata iddatahum ai adadahum, maksudnya adalah bilangan mereka. Wal makna alaihi ayyamun, wajib atasnya hari-hari adadama, yang bilangannya sama dengan apa-apa yang qad fatahu min Ramadan, di mana ia telah melewatinya dari bulan Ramadan, ya, melewati dalam arti ia tidak melaksanakannya, melampaui. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wal iddatu fi'latun. Iddatu itu merupakan satu isim masdar, ya, yang wazannya fi'lah. Minal addi wahya bimana al-ma'dud, dari kata-kata addi hitungan, tapi maknanya al-ma'dud yang dihitung. Itu biasa dalam bahasa Arab. Ya. Ismail az-zabih, bukan Ismail si penyembelih, tapi maknanya adalah al-madbuh. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk.
Bukan rojim bermakna mengutuk, tapi marjum. Walaupun yang tersurat adalah rojim, maknanya adalah marjum. Nah, itu. Katihni bimakna al-madhun, ya. Seperti tihen, ya, yang artinya memasak gandum itu, ya, maknanya adalah madhun. Dari situlah muncul kata-kata iddatul mar'ah. Jadi masa iddah itu bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya atau yang ditalak oleh suaminya, itu maknanya adalah menjalani hari-hari yang tertentu hitungannya. Kemudian kosakata berikutnya ukhor, jam'u ukhro, ya, bentuk jamak dari ukhro. Ayyaman ukhro, ya. Lainnya. Nah, ukhro ini bentuk jamaknya adalah ukhor. Wahia mamnu'atun minas sorfi li'annaha ma'dulatun an akhir ala ra'yil kisai. Kata-kata ukhur ini termasuk ghairu munsharif, ya. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena ia merupakan perpindahan bentuk dari akhir. Satu kata benda atau isim itu disebut ghairu munsharif, ya, kalau memiliki dua alasan, ya. Macam-macam lah itu. Pertama harus isim alam, ya, nama orang, kemudian bentuknya terambil dari fi'il kata kerja, ya, seperti Yazid, ya. Yazid kan fi'il mudhari', zada yazidu. Tapi kalau kemudian dipakai nama orang, ya, maka dia ghairu munsharif. Disebut ghairu munsharif itu tidak bisa ditanwin. Makanya disebut dalam ayat tadi min ayyamin ukhra. Bukan min ayyamin ukharin, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab tanda jar dari isim ghairu munsharif itu berupa fathah. Jadi kan tidak boleh membaca suhfi Ibrahimi wa Musa, walaupun Ibrahimi di situ mudhaf ilaih, tapi harus dibaca suhfi Ibrahima. Kenapa? Karena nama Ibrahim itu ghairu munsharif, ajam, ya, ghairu munsharif. Dalam bait Alfiyah dikatakan wa jurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al ratif. Wa jurra dan jerkan bil fathati dengan harokat fathah ma la yansharif untuk isim-isim yang ghairu munsharif itu, ya. Oh, ini matur nuwun, ya. Kalau dikasih teh panas biasanya langsung sembuh. Baik, kita lanjutkan. Demikianlah menurut pendapat Al-Kisai. Al-Kisai itu salah satu ulama yang rujukan, ya, dalam bahasa Arab.
Yang berikutnya adalah kata-kata yutiqunahu, yang secara harfiah kita terjemahkan mereka berat padanya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yutiqunahu mereka berat padanya, berat melaksanakan saum Ramadan, boleh tidak puasa, tapi sebagai gantinya fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah atau denda yang berupa memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ayyasumunahu bimasyaqqatin wa usrin, maknanya adalah orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan tapi dengan satu keadaan yang berat dan sulit. Kalau dipaksakan bisa menimbulkan madarat pada dirinya. Qala fil lisan, dikatakan dalam al-lisan, maksudnya kamus bahasa Arab yang bernama Lisanul Arab karangan Allamah Ibnul Manzur. Wal itaqatu al-qudratu ala syai'i, sebenarnya yang dimaksudkan dengan al-itaqah itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Wa huwa fi tuqiyin, kalau dikatakan wa huwa fi tuqiyin maksudnya adalah wus'in, dia berada di dalam satu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Wa ataqa itaqatan idza qawiya alaihi, kata-kata ataqa itu diartikan apabila ia kuat atas sesuatu. Nah, wa qala ar-Raghibu, berkata Ar-Raghib Al-Asbahani ya dalam kitab Mufradatul Al-Qur'an, ia mengatakan wattaqatu ismun limiqdari ma yumkinu lil insani ayyaf'alahu bimasyaqqatin. Yang dimaksud at-taqa itu adalah satu kata untuk mengungkapkan satu kemampuan manusia mengerjakan sesuatu tapi dengan satu tingkat kesulitan yang tinggi. Kosakata berikutnya yang perlu dijelaskan adalah fidyah. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat tadi, al-fidyatu ma yufdhi bihil insanu nafsahu. Fidyah itu adalah sesuatu yang dipakai manusia untuk menebus dirinya, min malin wa ghairihi, bisa dalam bentuk harta atau selainnya. Bisa babi taksirin, sebab melakukan satu keteledoran, waqa'a minhu, yang ia melakukannya fi ibadatin minal ibadat, dalam hal ibadah. Wahya tusbihul kafarati, wahya tusbihul kafarata min ba'dil wujuh. Fidyah ini juga mirip-mirip dengan kafaroh dalam beberapa segi ya, yakni hubungannya dengan tebusan atas satu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam hal menjalankan ibadah ya. Misalnya dalam haji itu, kalau ada orang melanggar aturan-aturan haji, dia harus bayar dam ya. Nah, dam itu adalah kafaroh, tebusan dari pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah Ramadan. Kata Ramadan,
Qala Ar-Raghibu, berkata Ar-Raghib Al-Isbahani, Ramadan huwa romdu. Ramadan itu adalah ar-romdu. Apa ar-romdu itu? Syiddatu waqti syamsi, kerasnya terpaan sinar matahari, panasnya. Waromda'u syiddatu haris syamsi. Sementara ar-romdo itu artinya adalah kerasnya panas matahari. Misalnya ada satu kata Ramadat al-ghanamu, maksudnya ro'at fir romdo faqarahat akbaduha. Dikatakan Ramadat al-ghanamu jika ada seekor domba merumput di satu tempat yang panas sehingga menyebabkan sakit bagian-bagian tubuhnya. Nah, wasumia Ramadan, bulan yang kita wajib berpuasa itu dikatakan Ramadan li'annahu yarmadudz dzunuba ay yuharrikuha, karena ia adalah bulan yang membakar dosa-dosa kita. Jadi filosofi kata-kata Ramadan itu seperti itu. Berangkat dari ar-romdo yang maknanya adalah syiddatu harri syamsi, kuatnya panas matahari. Nah, kemudian bulan di mana kita diwajibkan untuk saum, untuk puasa itu adalah Ramadan. Ya, tadi dikatakan li'annahu yarmududz dzunuba ay yuharrikuha, karena ia adalah bulan yang membakar atau menghanguskan dosa-dosa. Qala Az-Zamakhsyari, berkata Imam Az-Zamakhsyari, lamma naqalu asma'a syuhuri anil lughatil qadimah, ketika masyarakat zaman itu menukil atau mengambil nama-nama bulan dari bahasa kuno, sammuha bil azminah, mereka menamakannya dengan satu zaman atau satu waktu, allati waqa'at fiha, yang terjadi padanya. Nah, fa wafaqa hadzal syahru, dilalah kebetulan bulan puasa itu bersesuaian ayyama romdil hari, dengan hari-hari di mana matahari itu sangat panas. Fasummiya Ramadhana, maka dikatakan bulan Ramadan. Wakila, ada juga pendapat innama summiya Ramadhanu, dikatakan bulan Ramadan itu li'annahu yarmududz dzunuba, karena ia melenyapkan dosa-dosa, ayyuharrikuha bil a'malis sholihati, bulan ini menghanguskan dosa-dosa disebabkan adanya amal soleh padanya. Ini masih tentang filosofi kata-kata Ramadan. Berikutnya ar-rafathu, kan dalam kutipan ayat tadi, ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam bulan puasa melakukan rafath.
dengan istri-istri kalian. Ma makna rofath? Apa makna ar-rofath dalam ayat Al-Quran tadi? Ar-rofathu al-jima'u wa dawa'ihi. Rofath itu adalah hubungan suami istri serta hal-hal yang mengarah kepadanya, baik berupa kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan. Qala ar-raghibu, berkata ar-raghib, ar-rofathu kalamun mutadamminun. Rofath itu adalah satu pembicaraan yang di dalamnya terkandung lima yustaqbahu zikruhu, yang kalau diungkapkan itu tidak baik. Bahasa Jawanya saru. Di antaranya min zikril jima'i wa dawa'ihi, yaitu penyebutan tentang hubungan suami istri serta hal-hal yang mengarah kepadanya. Wa qad ju'ila, dan sungguh ia dijadikan kinayatan anil jima'i, sebagai kinayah atau bahasa sindiran terkait hubungan suami istri. Sebagaimana Al-Baqarah 178 uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian pada malam-malam bulan puasa melakukan rafath. Maksudnya adalah hubungan suami istri, hubungan dengan istri-istri kalian. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ar-rafathu huwal jima'u. Innallaha azza wa jalla karimun halimun yukni. Ibnu Abbas mengatakan ar-rafath itu maknanya adalah jima'. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu karim, maha mulia, halim, maha santun. Yukni, itulah sebabnya sering membuat kinayah. Manusia memiliki banyak cara untuk mengungkapkan satu perbuatan yang jika disebut apa adanya itu terdengar tidak enak di telinga. Dan itu banyak hal terjadi, apalagi terkait hubungan suami istri serta hal-hal yang mengarah kepadanya. Sehingga dalam banyak hal Al-Quran itu tidak mengungkapkannya secara vulgar, tetapi diungkapkan dengan kinayah, dengan bahasa-bahasa sindiran yang amat lembut. Misalnya diartikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri itu adalah selimut bagi kalian dan kalian adalah selimut bagi mereka. Tentu maksudnya adalah hubungan suami istri, tapi diungkapkan dengan sedemikian indah dan sopannya oleh Al-Quran. Nah, disinilah Al-Quran mengajari kita untuk melakukan pilihan kata-kata. Kalau memang ada diksi atau pilihan kata-kata yang lembut, yang santun, kenapa harus memilih kata-kata yang kasar? Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, innallaha azza wa jalla karimun halimun yukni. Allah itu maha mulia, Allah itu maha santun, sehingga sering bikin kinayah di dalam kitab sucinya.
Kosakata berikutnya yang perlu dijelaskan adalah tahtanuna. Alimallahu annakum tahtanuna anfusakum. Al-ihtinan minal khiyanah, ya. Kata-kata tahtanuna tadi itu diambil dari khiyanah. Seperti al-iktisab minal kasabi. Artinya diikutkan wazan ifta'ala. Wa ma'nahu murawadatul khiyanah, ingin berkhianat. Kan semula ya, hukum awal dari puasa itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada malam hari bulan puasa. Tapi banyak umat yang waktu itu tidak kuat sehingga ingin mengkhianati dirinya sendiri. Sampai kemudian turun ayat yang membolehkan. Nanti ada penjelasannya. Qala ar-raghibu, berkata ar-raghibu, al-khiyanatu muqabilul amanah. Khianat itu adalah lawan dari kata amanah. Wal ikhtiyanu, sementara kata-kata ikhtiyan murawadatul khiyanah, keinginan untuk melakukan khianat. Makanya Quran tidak mengatakan tahununa anfusakum, karena belum terjadi praktek khianat. Yang dipakai dalam Al-Quran adalah tahtanuna anfusakum. Seandainya dikatakan tahununa anfusakum, khianatnya tadi sudah terjadi. Diartikan wahwa taharrukus syahwatil insani lil wuku' fil khiyana, gerakan nafsu manusia untuk jatuh di dalam pelanggaran. Sehingga sahabat-sahabat Nabi waktu itu belum sampai melakukan pelanggaran itu, karena bahasa yang dipakai dalam Al-Quran adalah tahtanuna. Alimallahu annakum tahtanuna. Baik, kosakata berikutnya yang perlu diperjelas adalah aqifuna wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Al-uquf wal i'tikaf asluhu al-luzum. Uquf atau i'tikaf mana asalnya adalah tekun di satu tempat. Saya melazimi guru saya, kemana-mana guru saya itu pergi saya ikuti. Nah, kalau orang mengatakan akaftu bil makan, ya, maka maknanya adalah aqamtu bihi mulaziman. Aku bertempat tinggal di situ secara tekun, tidak kemana-mana. Qala ta'ala, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Terkait apa namanya? Bani Israel, ya, sementara Bani Israel yang menyembah patung anak sapi itu, nah kami terus menerus melakukannya sampai Musa pulang menemui kami. Nah, wa fi syar'i, secara syarak iktikaf itu adalah al-mukthu fil masjid lil ibadah,
diam atau tinggal di masjid dengan tujuan ibadah biniyatil qurbati lillahi ta'ala, dengan niat pendekatan diri kepada Allah. Banyak orang masuk masjid tapi belum tentu semuanya niatnya adalah ibadah. Ada yang masuk masjid karena bertugas sebagai cleaning service-nya masjid, ada yang masuk masjid karena ya hal-hal lain ya. Membetulkan sound system ya. Kosakata berikutnya adalah hududullah. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Al-hududu jam'u haddin. Al-hudud yang kita artikan batasan-batasan itu merupakan bentuk jamak dari had. Wal haddu fil lughati, had sendiri secara lughawi adalah al-man'u, menghalangi atau mencegah. Wa minhu summiyal hadidu hadidan li'annahu yamtani'u bihi minal a'da. Itulah sebabnya besi itu namanya hadid dalam bahasa Arab, karena dipakai orang untuk menghalang-halangi musuhnya. Wa sumiyal bawabu haddadan, tukang jaga pintu itu bahasa Arabnya adalah al-haddad. Loh kok bisa? Li'annahu yamna'u minad dukhuli awil khuruji illa bi'idni, karena ia mencegah, melarang orang keluar masuk pintu kecuali dengan izinnya. Sehingga penjaga pintu itu bahasa Arabnya adalah haddad. Itu di marga Ba'alawi itu ada namanya al-haddad ya. Mungkin dulu kakek-kakeknya itu adalah penjaga pintu gerbang apa gitu. Tukang besi, pandai besi juga haddad. Wa ahaddatil mar'atu ala zawjiha, perempuan itu melakukan ihdad sebab ditinggal mati suaminya, idza tarakat az-zinata wamtana'at biha minha, jika ia mencegah dirinya dari berhias atau tidak mau melakukan menghias dirinya. Nah, qala Az-Zujaj, berkata Az-Zujaj, al-hududu, makna hudud dalam ayat tadi, mana Allahu Ta'ala min mukhalafatiha, sesuatu yang Allah melarang hamba-hambanya dari menyalahinya. Fala yajuzu mujawazatuha, maka tidak boleh melampauinya. Nah, itu. Melampaui itu melompat itu loh ya. Jadi kalau ini aturan agama Allah itu tidak boleh dilompati. Kalau dia lompati berarti dia melompati had atau batasan-batasan Allah tadi. Jadi itu adalah penjelasan ya tentang kosakata kunci dalam Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah 183 sampai 187, yakni pembahasan tentang saum Ramadan. Baik, al-makna al-ijmali, makna global dari ayat-ayat puasa tadi. Yukhbirul maula jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, annahu qad farada siyama ala ibadihil mu'minin, ia fardukan puasa atas hamba-hambanya yang beriman, kama faradahu alaman sabaqahum min ahlil milal,
sebagaimana Allah juga pernah wajibkan kepada pemeluk agama-agama zaman silam. Wa qad 'allala faridatahu bi bayanin faidatuhul kubra. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasan kenapa saum Ramadan itu diwajibkan, juga menjelaskan faedah manfaatnya yang besar. Wa hikmatuhul ulya, juga menjelaskan hikmahnya yang bernilai tinggi. Wa huwa ayyu'idda nafsus shaimi litaqwallah, untuk menyiapkan jiwa orang-orang beriman yang puasa tadi menjadi bertakwa kepada Allah. Bitarki syahwatil mubahati, dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang sejatinya mubah. Makan mubah, minum mubah, hubungan suami istri mubah, tapi ditinggalkan. Kenapa? Imtisalan li amrihi ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, wahtisaban lil ajri indahu, berharap memperoleh pahala yang ada di sisinya. Liyakunal mu'minu minal muttaqina lillah, agar orang-orang yang beriman itu naik derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Al-mujtanibina limaharimihi, yang menjauhi larangan-larangannya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, para ahli mengatakan begini, Allah melatih kita untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang sejatinya mubah. Makan makanan kita sendiri, minum minuman kita sendiri, tapi tidak boleh gara-gara puasa. Hubungan suami istri, ya istri-istri kita sendiri, tapi tidak boleh karena bulan puasa. Nah, itu memiliki satu hikmah yang bernilai tinggi. Kalau pada hal-hal yang mubah saja kita mampu mengendalikan diri, apalagi pada hal-hal yang haram. Kalau pada hal-hal yang mubah saja kita mampu menahan diri, apalagi pada hal-hal yang haram. Itu luar biasa itu ya. Taib. Wa hadha siyamul ladzi faradahu Allahu ala ibadihi, dan puasa di mana Allah fardukan kepada hamba-hambanya, innama huwa ayyamun muayyanatun bil adadi, hanya pada hari-hari tertentu yang bisa dihitung, tidak lama, 1 bulan. Wahya ayyamu Ramadan, yaitu hari-hari Ramadan. Walam yufridillahu alaihim ad-dahra kullahu, Allah tidak wajibkan hamba-hambanya puasa sepanjang tahun. Kenapa? Takhfifan wa rahmatan bihim, untuk meringankan serta kasih sayang pada mereka. Wa ma'a hadhihi rahmati fi siyami faqad syara'a lil maridil ladzi yadurruhu shaumu. Namun demikian masih ada rukhsahnya untuk yang sakit, wal musafiru alladzi yashukku alaihi, serta musafir yang relatif sulit dalam hal pelaksanaannya, ayyuftira wa yaqdiya ayyaman biqadil ayyamil lati aftara fiha, diizinkan untuk tidak berpuasa, sebagai gantinya keduanya membayar
fidyah, atau mengqadha sesuai hari-hari yang telah ditinggalkannya. Wa dzalika minat taisir 'alal ibadi war rahmati bihim, ini merupakan kemudahan dari agama serta rahmat Allah atas mereka. Sedikit lagi ya biar selesai paragrafnya. Thumma akhbara ta'ala anna hadha syahrul ladzi farada alaihim siyamuhu. Kemudian Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa bulan di mana Allah wajibkan kepada mereka untuk berpuasa itu huwa syahrul Ramadan. Itu namanya bulan Ramadan, syahrul ibtida'i nuzulil Quran, bulan di mana Quran mula-mula diturunkan. Al-Kitabul Azim, Al-Kitabil Azim alladzi akramallahu bihi al-ummatal Muhammadiyah. Itulah kitab suci yang agung yang dengannya Allah muliakan umat Muhammad. Faja'alahu dusturan lahum, Allah jadikan undang-undang untuk mereka. Wa nidhaman yatamassakuna bi fi hayatihim, serta aturan yang mereka berpegang teguh sepanjang hidupnya. Fihin nuru wal huda wadhiya'u, di dalamnya, di dalam Quran ada cahaya yang menerangi, ada petunjuk, ada juga sinar. Wa huwa sabilus sa'adati liman arada ayyaslaka tariqaha. Itulah jalan kebahagiaan bagi siapa saja yang ingin menapakinya. Waqad akkadal bari siyama hadza syahra, sungguh Allah Ta'ala memberikan satu tekanan agar puasa ini dijalankan, li'annahu syahrun tanazzala rahmatul ilahiyatu alal ibadi, atau tanzilu juga bisa. Karena itu adalah bulan di mana rahmat Allah diturunkan secara besar-besaran kepada hamba-hambanya. Wa annahu ta'ala la yuridu bi ibadihi illa al-yusra was-suhula. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ingin kepada hamba-hambanya kecuali kemudahan. Walidzalika faqad abaha lil maridi wal musafiril iftara fi ayyami Ramadan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan orang yang sakit, mengizinkan para musafir untuk tidak berpuasa. Nah, nanti ada keterangan berikutnya bagaimana tata cara yang harus dilakukan. Baik ya, barangkali untuk sementara cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.